kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 81. Mazmur 81. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf. Ditetapkannya hal itu pada waktu Tuhan maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah, Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Kita berhenti sampai sini dulu. Ayat yang pertama atau ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kalau disimpulkan, kalau saya menyimpulkan, maka saya akan mendapatkan kalimat seperti ini. Bersukacitalah, bernyanyilah, dan terus memuji Tuhan, sebab itu adalah suatu ketetapan dari Allah bagi kita. Saya percaya bahwa mulai saat ini semua berkat Tuhan akan dicurahkan, tetapi itu tergantung dan hanya tergantung dengan sikap hati kita. Apakah hati kita akan dipenuhi dengan pujian kepada Allah? Apakah mulut kita akan selalu menyanyikan pujian kepada Allah atau tidak? Sesederhana itu, bahwa ketika banyak orang mengalami ketakutan, kebimbangan akan masa depan, maka Allah sebenarnya begitu memperhatikan kita, seakan-akan Dia berkata kepada kita masing-masing di sini, kalau engkau terus memuji aku, kalau engkau terus menyanyi bagi aku, maka aku akan memberkatimu. Bahwa sesederhana itu Tuhan akan memberkati kita, karena Alkitab juga di dalam kitab Mazmur dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semua yang engkau ingini. Ya. Dan kalau orang bersukacita karena Tuhan, kalau orang fokusnya Tuhan, kalau orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah jelas keinginan hatinya selalu selaras dengan keinginan hati Tuhan. Jadi tidak perlu kita diajar lagi, ya kalau keinginan Tuhan, kalau keinginanmu. Orang yang sangat mengasihi Tuhan, maka keinginannya akan selalu selaras dengan keinginan Tuhan. Sehingga kita tidak usah bingung, tidak semua doa dijawab, tidak semua keinginan dijawab. Sudahlah, kita tidak usah berdebat akan hal itu. Tetapi saya mau katakan, ayo yakini bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka keinginan hati kita akan selaras dengan keinginan hati Tuhan. Sehingga apapun yang kita minta, Tuhan akan jawab, Tuhan akan berikan. Bahkan kita masuk ke dalam level yang lebih lagi, yaitu sampai dalam taraf kita tidak meminta,
kita hanya menyanyi, mulut kita dipenuhi pujian dengan Tuhan, dan sepanjang langkah kita diberkati oleh Tuhan. Perbanyaklah menyanyi. Saya beberapa hari ini katakan pada istri saya, ada yang kurang ya kalau tidak nyetel lagu ini. Ya. Dan bahkan kalau dulu istri saya kalau doa dan baca Alkitab itu selalu nyetel lagu rohani. Istri saya biasanya kalau sudah baca Alkitab dengar lagu rohani tidak bisa. Tapi sekarang kok dia juga bisa, ya. Jadi kalau ada lagu rohani yang nyambung, berhenti dulu baca Alkitabnya, nyanyi sebentar, kemudian lanjut baca Alkitab lagi. Ya, ya. Karena kita ini sudah tergantung ke LCD. Jadi kalau lagu itu hanya sepenggal hafalnya. Ya, makanya bersyukur juga. Ada yang tidak hafal, ketika tidak hafal lagunya kita baca Alkitab. Ketika hafal lagunya baca Alkitabnya, berhenti sebentar nyanyi yang ngikuti. Ya. Jadi intinya ayo perbanyak puji-pujian dalam kehidupan kita sekarang, karena puji-pujian itu akan menjadi senjata peperangan kita yang akan memberikan kita kemenangan. Ya. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Allah adalah kekuatan kita. Oleh karena itu kita harus bersorak-sorak bagi Allah. Ya. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Jadi sidang jemaat bisa mengundang Adi ke rumahnya masing-masing untuk mengiringi. Ya. Tetapi intinya sebenarnya mau dikatakan bahwa ayo dengan apa yang kita bisa permuliakan Tuhan. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Ini adalah kebiasaan bangsa Israel. Pada bulan baru mereka akan meniup sangkakala. Sehingga di Indonesia kalau sudah tahun baru tiup trompet itu heboh semua. Ya kan? Katanya itu kebiasaan orang Yahudi. Tetapi mari, sebenarnya ini adalah hal yang rohani. Bahwa ketika suara dibunyikan untuk Tuhan, maka Tuhan akan turun dari surga untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk memberi kemenangan kepada kita. Dan ini adalah suatu ketetapan dikatakan. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Ya. Jadi nyanyi, ya. Walaupun kita tidak pakai sangkakala, pokok kita ambil arti rohaninya. Nyanyi itu adalah suatu ketetapan, satu hukum. Namanya hukum, tidak boleh dilanggar. Jadi bayangkan kalau ada orang Kristen melewatkan satu hari tanpa menyanyi, pasti ada yang salah. Ya. Pasti ada yang salah. Minimal haleluya 12 kali. Sudah. Kalau haleluya 12 kali tidak hafal, kebangetan. Ya. Pokoknya tiap hari harus ada nyanyian. Karena itu adalah ketetapan, itu adalah hukum dari Allah. Dan selalu ketika kita taat, ada berkat di balik ketaatan itu. Selalu, ya. Ayat yang ke-6, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu Tuhan maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Ketika Tuhan maju melawan tanah Mesir. Seru juga ya.
Yang berperang itu Tuhan, yang menyanyi kita. Ya. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik itu repot. Ya. Kita perang belum tentu menang, Tuhan nyanyi pasti gempa. Iya kan, kalau Tuhan nyanyi pasti gempa. Ya. Jadi Tuhan maju untuk melawan tanah Mesir. Ketika kita menyanyi, maka Tuhan yang akan berperang bagi kita. Bukan satu kebetulan bahwa di antara dukun sepakat bahwa orang yang hatinya penuh sukacita itu tidak bisa disantet. Ya. Dan di sini dikatakan ketika engkau menyanyi, maka Tuhan yang maju berperang bagimu. Kalau Tuhan yang maju berperang bagi kita, pasti kemenangan akan terjadi bagi kita. Tidak ada kemungkinan kalah. Ya. Karena Tuhan yang berperang. Suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu Tuhan maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Itu kan luar biasa. Berarti ini suara dari surga. Karena Paulus pun mengatakan ketika dia diangkat ke surga yang tingkat ketiga, dia mendengar bahasa yang tidak dikenal oleh manusia. Di sini pun ternyata dikatakan aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Ketika engkau memuji-muji Tuhan, ketika engkau masuk dalam penyembahan, ketika hatimu dibebaskan dari kepahitan, kekecewaan, kebencian, hati kita penuh dengan sukacita, maka kita akan mendengar suara dari surga. Dan suara itu di sini dikatakan, suara itu berkata begini, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Sidang jemaat, setiap orang ketika COVID ini melanda mengatakan hidup semakin susah. Iya, dan kalau kita juga mengatakan iya ya, semakin susah, beban semakin berat. Anda harus penuh dengan sukacita, terus menyanyi sampai mendengar suara dari surga. Dan suara dari surga itu akan berkata, suara dari surga itu akan menyebabkan kita bahwa beban itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Beban yang berat itu sudah diangkat dari bahu kita. Awalnya kita merasa berat, tetapi ketika engkau mendapatkan suara dari surga, ketika engkau mendapatkan firman rema bagimu, maka beban itu diangkat dari hidup kita. Kita mengalami kebebasan. Kita mengalami keringanan dalam hidup kita. Kita mengalami damai sejahtera. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Wow. Karena Tuhan yang mengangkatnya, Tuhan yang menanggungnya. Ya. Dalam kesesakan kau berseru. Dalam kesesakan kita berseru. Berdoa kepada Tuhan. Maka aku, Tuhan meluputkan kau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah, Selah. Ketika umat Allah berseru, Tuhan menjawab. Ketika umat Allah berseru minta diluputkan dari bahaya, Tuhan meluputkan mereka. Ketika umatnya berseru untuk bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan menjawab di dalam persembunyiannya yang dipenuhi dengan guntur, dikatakan.
Ketika mereka meminta air di Meriba, maka Tuhan memberikan air. Bahkan dari batu karang dikeluarkan air itu untuk umat Tuhan. Artinya bahwa kalau kita melihat di sini, banyak orang berdoa itu tidak yakin loh bahwa doanya akan dijawab Tuhan. Sehingga selalu mereka mengatakan, doakan saya, doakan. Biasanya ini umat Allah kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi, doakan. Kenapa? Karena mereka tidak yakin. Mereka yakin akan doa-doa orang yang diurapi. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Lihat di sini, ketika umat Allah berseru, maka Tuhan menjawab. Bukan hanya Musa, ketika umat Allah berseru, maka Tuhan menjawab. Bahkan Musa itu merupakan jawaban doa Tuhan bagi umat Israel yang ingin dibebaskan dari bangsa Mesir. Umat Israel berdoa dan Tuhan menjawab. Bahkan perjumpaan umat Tuhan dengan Tuhan sendiri di Gunung Sinai itu merupakan satu pengalaman keagamaan. Kalau saya mau katakan supaya mudah dimengerti, suatu pengalaman keagamaan yang mustahil bagi umat beragama. Kita selalu diajar bahwa pokoknya doa nanti Tuhan jawab. Tetapi ada kerinduan dari umat Allah dan secara khusus Musa merindukan Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu. Jarang agama lain yang berani berkata, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu, tunjukkan wajah-Mu. Karena hampir semuanya mengatakan Tuhan itu roh, makanya tidak kelihatan. Tetapi ingat satu hal, bahwa kita juga adalah roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita ketika lahir baru dan diaktifkan, mempunyai kemampuan untuk melihat kemuliaan Tuhan yang adalah roh. Tetapi tanpa kita punya keinginan, tanpa kita meminta kepada Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan memperlihatkan kemuliaannya. Oleh karena itu, agama itu seringkali membawa kita hanya kepada satu level yang terbatas. Tidak mau dan tidak punya keinginan untuk menerobos hal yang biasa. Padahal kita menyembah Allah yang luar biasa. Seharusnya kita punya pengalaman yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa nikmati. Kenapa? Karena kita adalah manusia roh. Karena kita memang diciptakan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri katakan, mulai sekarang apapun yang mereka kerjakan pasti berhasil. Tidak ada yang tidak akan berhasil. Ketika orang-orang membangun menara Babel, bukankah Tuhan katakan bahwa mereka apapun yang mereka kerjakan pasti berhasil. Oleh karena itu, mari kita menyadari akan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa sebenarnya setiap hari Tuhan menginginkan kita meminta dan menyadari bahwa ada sesuatu yang selalu baru setiap hari. Dan namanya sesuatu yang selalu baru. Ini ibaratnya kalau pekerjaan sesuatu yang selalu baru. Tidak mungkinlah kita gaji 5 juta kemudian turun 4 juta atau 3 juta. Yang selalu baru, kalau sekarang 5 juta, bulan depan 6 juta. Bulan depan lagi 7 juta. Itu namanya selalu baru. Artinya setiap kita harus meminta hal-hal yang belum pernah kita alami. Dan itunya
inilah yang disebutkan oleh Paulus. Supaya kamu mengalami kepenuhan Kristus. Pernah ngalami sembuh dari sakit? Pernah. Pernah ngalami ketika tidak punya uang, Tuhan berkati secara mujizat? Pernah. Pernah ngusir setan? Pernah. Pernah berhadapan dengan dukun? Pernah. Pernah menghiburkan orang yang sudah patah semangatnya? Pernah. Bayangkan Anda, semua yang Tuhan sediakan, Anda nikmati, Anda alami. Sehingga kalau sudah seperti itu, Anda tidak akan pernah tergoncangkan dengan doktrin-doktrin yang hanya berdasarkan perkiraan analisa manusia. Pengalaman dengan Tuhan merupakan hal yang lebih kuat daripada doktrin. Kita butuh pengalaman dengan Tuhan. Bukan hanya doktrin. Saya mendengarkan pengajaran yang bagus tentang Alef, ya kalender Yahudi. Tetapi hamba Tuhan ini jelaskan, hamba Tuhannya aja ngerti. Ini membingungkan ya. Iya. Ya, dia jawab sendiri, iya membingungkan. Mari saya ulangi lagi. Mari saya ulangi lagi. Mari saya ulangi lagi. Memang ini tidak mudah. Pokoknya tahu aja ya, walaupun tidak ngerti-ngerti sungguh. Nah, akhirnya kan seperti itu. Tetapi Anda lihat, ketika Tuhan berbicara, Anda tidak akan bertanya, Anda tidak akan bingung. Ketika Tuhan bicara, apa yang tidak jelas menjadi jelas. Ketika manusia membentuk satu doktrin yang sebenarnya sederhana, jadi tidak jelas. Yakinlah bahwa Tuhan kita tidak ingin membuat kita ruwet. Tuhan kita baik. Ya. Dia akan membuat hal yang sukar dimengerti untuk mudah menjadi mudah dimengerti. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah, bahwa ketika bangsa Israel meminta air kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan air. Ayat 9, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Ya. Tuhan akan selalu memberi peringatan. Tuhan akan menunjukkan hukumnya, ketetapannya, kalau kita mau mendengar. Otomatis mentaati. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman dan kita tidak mentaati, tidak usah lagi kita mengatakan Tuhan berbicaralah Tuhan. Tuhan berbicaralah Tuhan. Tuhan sudah berbicara dan kita tidak mentaati. Sehingga Tuhan tidak akan pernah berbicara lagi sebelum yang pertama kita taati. Ya. Seringkali kita ini latah. Doa pokoknya Tuhan. Tuhan berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau orang yang agak darah tinggi dengarkan omongan kita. Berbicaralah Pak, berbicaralah Pak. Memangnya minggu lalu saya berbicara itu bukan berbicara. Ya. Tetapi sikap kita seringkali seperti itu dengan Tuhan. Tegurlah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Ya. Itu latah, tidak ngerti apa yang diomongkan. Dan tidak punya hati yang taat. Karena Tuhan itu sederhana. Ya, dia akan menyampaikan firman yang jelas sehingga tidak mungkin kita mengatakan sebenarnya enggak, Tuhan enggak pernah berbicara padaku. Orang yang sering katakan seperti itu berarti orang itu enggak taat. Ya. Karena ketika kita lahir baru paling gampang
lihat orang yang kesusahan kita kasihan. Dan roh Allah yang ada di dalam kita ini akan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Nah Tuhan tuh bicara seperti itu. Ketika kita taat, Tuhan akan berbicara lagi. Dan ketika kita mentaati lagi, Tuhan akan berbicara lagi. Dan seterusnya seperti itu. Seringkali kan yang paling gampang adalah ketika kita melihat misalnya sampah di depan kita. Apalagi kalau di gereja misalnya. Kemudian kita mau sebenarnya dalam hati katakan ambil taruh tempat sampah. Seringkali kita anggap wajar ketika kita mengatakan bukan tugas saya, biar aja lah. Biar Yohani itu dasar Yohani tidak bersih. Lihat di sini. Sikap yang seperti ini kelihatannya biasa. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah berbicara dan kita tidak mentaati. Jadi jangan selalu bersandiwara meminta pada Tuhan. Tuhan bicaralah, Tuhan bicaralah. Ketika Tuhan berbicara, anakku berikan itu. Berikan uangmu yang sisa 200.000 itu. Tetapi yang kita harapkan adalah Tuhan berbicara, anakku aku akan memberikan engkau 1,5 juta. Itu yang kita ingin dengarkan. Padahal Tuhan berbicara, anakku itu loh yang 200.000 kasih ke orang yang memerlukan itu. Yang kita harapkan, Tuhan uangku sisa 200.000. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah, genapi ini Tuhan menjadi 2 juta. Tidak. Padahal kalau kita mau mentaati, maka Tuhan akan memberkati mungkin. Seperti yang kita inginkan. Seringkali cara kita berbeda dengan cara Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal cara-caranya. Saya sering katakan, lihat Tuhan itu luar biasa kan. Bahkan kita disuruh mendoakan, memberkati orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang dendam pada kita. Doakan, berkati. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberkati kita. Orang yang dendam, benci pada kita. Ketika kita berkati, walaupun mereka tidak mendengar ya, secara roh kita berdoa itu kan secara roh. Secara roh kita memberkati mereka, secara roh juga mereka menolak berkat kita. Dan Alkitab katakan berkat itu akan kembali pada kita. Jadi ingat-ingat, orang yang membenci pada kita, doakan terus berkati. Maka kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Janganlah ada di antaramu Allah lain dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Janganlah ada ilah lain di hadapanmu, di hadapanku, dan jangan sampai juga di rumahmu ada ilah lain. Seringkali kita itu tanpa sadar sebenarnya di rumah kita ada Allah yang lain. Dalam kehidupan kita ada Allah yang lain. Yang kita kasihi melebihi Allah yang kita sembah ini. Dan rupanya sekarang itu bermacam-macam. Rupanya bermacam-macam. Tetapi yang jelas, mari secara sederhananya saya mau katakan begini. Kalau memang kita menyembah Allah dan hanya satu-satunya Allah itu yang kita sembah, maka kebanyakan waktu kita, kebanyakan pikiran kita akan diarahkan kepada Tuhan yang kita sembah.
Kalau sepanjang hari bahkan kita tidak ingat akan Tuhan kita, berarti saya mau katakan, dalam hidup kita banyak ilah lain. Banyak ilah lain. Dan kemudian kita merasa aneh. Heran ya, padahal saya sudah setiap hari Minggu sudah ibadah, tidak pernah absen. Saya melayani. Saya bahkan orang terkenal sebagai orang yang dermawan. Tapi kok aneh ya? Kok selalu ada masalah? Kok orang lain bisa mempunyai pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa? Saya kok sepertinya semakin jauh, semakin terpuruk. Jangan-jangan ada Allah lain di hadapan kita. Jangan-jangan ada Allah lain di rumah kita. Senin sampai Sabtu lupa sama sekali akan Allah. Berarti ada hal-hal yang lain yang memenuhi hidup kita. Dan perbandingannya 6 hari hanya banding 1 hari. Oleh karena itu jangan heran ketika hidup kita selalu ada sesuatu yang kurang. Itulah yang gampangnya seperti itu. Ada sesuatu yang kurang. Sekaya apapun, sehebat apapun, tanpa kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita tetap mengatakan ada yang kurang. Bahkan Anda perhatikan orang yang sudah mungkin uangnya sudah 1.000 triliun. Ya kan? Kan ada orang-orang konglomerat sampai seperti itu. Tapi kenapa mereka masih kerja terus? Mereka bahkan rela punyanya orang miskin pun dilibas. Lu sudah 1.000 triliun bahkan mungkin lebih. Tetapi kok masih mau merampas milik orang lain? Seorang hamba Tuhan bertanya pada seorang konglomerat. Bapak, sampai berapa banyak sih Bapak merasa cukup dengan uang Bapak? Dan orang ini mengatakan sedikit lagi. Sedikit lagi. Dan itu tidak pernah sampai, sedikit lagi, terus sedikit lagi. Karena mereka tidak mengerti bahwa yang sedikit lagi itu dikhususkan untuk Tuhan. Isi dengan Tuhan, maka engkau merasa cukup. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau seperti yang anak Tiongkok itu, anak Cina yang suruh menghafalkan karena orang-orang di Cina tidak punya Alkitab, jadi mereka menghafal. Namanya anak kecil menghafal salah dan ngambil gampangnya. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Itu lebih hebat lagi. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Bahkan konglomerat mengatakan sedikit lagi. Tetapi kita yang menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Cukup. Cukup. Ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bahwa kalau kita memang mau dipimpin oleh Tuhan, pasti kita bebas dari perbudakan. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, pasti kita tidak akan kekurangan. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, pasti kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, pasti kita sampai ke
tanah perjanjian. Kan di sini hanya menuntun, tidak menyeret engkau. Ya kan? Menuntun. Kalau mau, ya engkau akan selamat. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Ya. Kalau polisi kan gampang pakai borgol. Kemudian yang penjahatnya juga borgol, pasti ikut. Tuhan tidak seperti itu. Ya. Tuhan mau menuntun kita. Sukarela mau ikut iya, tidak ikut tidak apa-apa. Jangan sampai kita berpikir kalau kita tidak ikut Tuhan rugi. Ya, jangan sampai itu. Karena seringkali kebanyakan orang-orang Kristen tuh berpikir Tuhan butuh kita. Padahal kebenarannya yang baku adalah kita yang butuh Tuhan. Dalam sekejap kalau kita misalnya tidak mau, Tuhan mau ciptakan orang model kita 1 juta aja dalam sekejap jadi. Ya. Jadi jangan merasa wah Tuhan butuh kita. Enggak. Kita yang butuh Tuhan. Ya. Kita yang butuh. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Kalau orang-orang aliran Pantekosta mengartikan ayat ini ya, bukalah mulutmu lebar-lebar maka aku akan membuatnya penuh. Mereka artikan ini kepenuhan Roh Kudus. Anda tidak akan penuh Roh Kudus berbahasa roh tanpa mau membuka mulutmu. Ya, memuji Tuhan. Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat di atasnya, memuji Tuhan, banyak memuji Tuhan, maka Tuhan akan mengisi mulut kita dengan bahasa-bahasa yang baru. Tidak salah. Saya ingat guru saya, Anda semua kenal Bapak Joko Triasmoro. Dia dalam pelayanannya, dia awalnya bukan orang Pantekosta, bukan orang yang percaya kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Dan dia percaya orang yang lahir baru itu langsung seketika itu sudah penuh Roh Kudus. Dan dalam pelayanannya dia membentuk satu tim. Dan ada anak-anak yang masih SMA yang ikut menjadi timnya. Kemudian dia lihat dalam pelayanan timnya ini, dia doakan, dia mikir kok tidak terjadi apa-apa. Tapi teman satu timnya yang masih SMA, tumpang tangan kok tumbang. Tumpang tangan kok ada sesuatu yang terjadi. Sedangkan dia yang lulusan sekolah Alkitab, bahkan cum laude, kok tumpang tangan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya dia berkata begini, saya bertanya-tanya pada Tuhan dan kemudian saya ambil ketetapan. Saya ambil gitar, kemudian saya menyanyi, saya berdoa pada Tuhan. Dia katakan begini, Tuhan, kalau memang kepenuhan Roh Kudus itu harus berbahasa lidah, aku mau Tuhan. Dan dia nyanyi. Ketika dia nyanyi, dia mulai berbahasa roh. Ya. Kan tidak mungkin kan nyanyi dalam hati kan? Harus buka mulut kita. Ya. Ada orang-orang minta dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak mau buka mulut. Sehingga Tuhan tidak bisa membuatnya penuh. Ya. Buka mulut dulu, baru akan ada kata-kata yang baru yang Tuhan akan berikan. Ya. Nah, itu ajaran Pantekosta. Tidak salah, tetapi saya mau masuk ke yang anggaplah yang sederhana ya. Tidak usah doktrin. Nah, ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, dikatakan bukalah mulutmu lebar-lebar, ya. Engkau mau seberapa banyak yang engkau makan, Tuhan akan mencukupimu. Engkau tidak usah ngirit-ngirit, Tuhan mampu mencukupimu. Bahkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ini masih ada tambahannya. Di sini dikatakan,
bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Firman Allah yang hidup itu masih ada tambahannya, engkau akan menerima setiap berkat yang dapat kau manfaatkan. Engkau akan menerima setiap berkat yang dapat engkau manfaatkan. Itu luar biasa. Bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita bisa memanfaatkannya, bukan memfoya-foyakannya. Tetapi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bahwa ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan setiap berkat. Berarti itu di segala bidang. Itu di segala kebutuhan. Karena kata setiap berkat. Kita mendapatkan firman rema, itu berkat bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kita, untuk orang lain. Kita menerima nubuatan, itu kita bisa pakai supaya bermanfaat bagi kita atau orang lain. Kita menerima berkat keuangan supaya kita bisa manfaatkan atau kita berkati orang lain. Setiap berkat, mau karunia-karunia roh, mau keuangan, mau kuasa, mau hikmat, setiap berkat, jadikan itu bermanfaat bagi hidup. Wow, itu luar biasa. Tetapi lihat di sini, Tuhan tuh mau menuntun. Dan Tuhan akan memuaskan kita, membuat kita penuh. Tuhan akan memberikan setiap berkat yang dapat kita manfaatkan. Tetapi ayat 12, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan bahkan lebih parah lagi, dan Israel tidak suka kepadaku. Tidak suka itu bahasa halus. Bahasa kasarnya itu benci. Nah, umatku tidak mendengarkan suaraku. Seringkali kita mau mendengarkan suara Tuhan itu kalau sesuai dengan keinginan kita, dengan hati kita. Bagaimana kalau bertentangan dengan keinginan kita? Seringkali dikatakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Cukup kebebalan kita, kedegilan kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Cukup itu hanya membawa kita ke dalam kesusahan, ke dalam kehancuran. Bahkan membuat kita berjalan di tempat. Atau usaha tidak ada hasil. Sehingga kitab Ibrani pasal 6 mengatakan, kalau dilihat dari segi umur, engkau ini sudah pantas jadi pengajar. Tetapi ternyata engkau masih perlu untuk diajar pokok-pokok dasar keimanan kita. Loh, itu kan sangat memalukan perkataan itu, firman itu. Itu teguran yang sangat keras. Itu teguran yang sangat keras. Kenapa? Karena umat Tuhan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan bahkan umat Tuhan tidak suka kepada Tuhan. Nah, Anda mungkin menganggap hal yang biasa dan banyak menemui orang yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya. Tetapi tidak mungkin sepertinya umat Tuhan itu tidak suka kepada Tuhan. Kalau tidak mungkin, memangnya Tuhan ngada-ngada. Tuhan sendiri yang mengatakan, dan Israel atau umatku tidak suka kepadaku. Bahkan bangsa Israel mengatakan, ada apa? Kami dipimpin
pakai tiang awan, tiang api di padang gurun. Lebih enak di Mesir, makan timun, tidak ada petis, ya kan? Mereka tidak suka dipimpin oleh Tuhan, tidak suka. Dan kalau kita mau jujur sebenarnya, kita melihat banyak orang Kristen sebenarnya tidak suka kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak mau mengakui hal ini. Bahwa kita tidak suka, dan tidak, aku mengasihi Tuhan. Aku mau taat pada Tuhan. Selalu mereka mengatakan seperti itu. Tetapi secara tindakannya tidak suka. Kalau memang suka, Anda akan menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan. Kalau memang suka, Anda akan berusaha melakukan hal-hal yang dulunya Anda tidak suka. Tetapi karena Anda sekarang suka kepada Tuhan, yang kita tidak suka tetapi Tuhan suka, kita berusaha untuk menyukainya juga. Itu loh. Orang bilang tidak bisa bangun pagi. Kalau sedang jatuh cinta, pacarnya katakan, ayo temani aku jogging pagi jam 4:30 ya. Itu walaupun tidak pernah bangun jam 6, ya tidak pernah. Biasanya kalau bangun jam 6, langsung pusing. Tetapi sekarang karena si adik yang minta, ya kan, yang disukai, ya, bangun 5:30, mujizat ya, kok tidak pusing, penuh semangat, ya, tidak ngantuk kok hebat. Ketika kita menyukai orang, maka kita akan berusaha untuk suka dengan kesukaan orang yang kita sukai. Oleh karena itu saya ini ketika memperhatikan ini, kok mengerikan ya. Israel tidak suka kepadaku. Kok bisa umat Tuhan tidak suka kepada Allah? Itu harus jadi pertanyaan hati kita loh. Sungguh-sungguh kita suka kepada Allah? Tidak mungkin ada orang yang suka diajak ketemuan sering-sering itu tidak mau. Iya kan? Tidak mau. Jadi Anda bisa tahu sendiri, kita suka pada Tuhan atau tidak. Itu loh. Sungguh saya pun ketika membaca ini sampai di ayat ini, saya kaget. Israel tidak suka kepadaku, umat Tuhan tidak suka kepada Tuhannya. Kalau mau jujur, Anda pasti punya kenalan atau bahkan Anda pasti punya keluarga yang sepertinya beribadah kepada Tuhan, yang mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi sebenarnya tidak suka kepada Tuhannya. Dan inilah Israel, umat kesayangan Allah, milik pusaka Allah sendiri, tidak suka kepada Dia. Ayat 13, karena tidak suka kepada Tuhan, sebab itu dikatakan, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Loh, dituntun tidak mau. Tuhan berfirman tidak ditaati. Bahkan sampai dalam taraf tidak suka kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, sebab itu aku membiarkan dia. Loh, tidak usah bacalah. Dalam kedegilan hatinya, kok keras sekali ya. Umat Tuhan dikatakan degil segalanya. Sudahlah, tidak usah perhatikan kedegilannya. Tetapi kata-kata ini aja mengatakan, sebab itu aku membiarkan dia. Sudah, sukanya lakukan apa yang kau mau. Sampai
sampai seperti itu. Jujur, banyak orang sebenarnya, orang-orang Kristen yang sudah dibiarkan oleh Tuhan. Dibiarkan oleh Tuhan. Dikatakan biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Kamu pikir kamu pintar? Lakukan. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Yang jadi masalah adalah firman Tuhan mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Berarti kalau kita tidak mengikuti rancangan yang ini, rancangan Tuhan, kita mengikuti rancangan kita sendiri. Kematian, tidak ada pengharapan, tidak ada damai sejahtera. Itu yang kita pilih. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Seharusnya perjalanan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu antara 11 sampai 40 hari aja. Bisa sampai 40 tahun. Sehingga pada akhirnya hanya Joshua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Yang lainnya tidak masuk. Ketambahan lagi Musa. Ya, Musa masuk tanah perjanjian. Pak, kan Musa mati di di Bukit Nebo dan hanya melihat. Ya, waktu itu. Tapi kan waktu Yesus berdoa, Anda lihat ketika Yesus berdoa dan mukanya berubah, dia bertemu dengan Elia dan Musa. Bukankah Musa menginjakkan kaki di tanah perjanjian? Musa sampai di tanah perjanjian. Hanya 3 orang yang sampai. Musa, Joshua, Kaleb. Yang lain mati padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan katakan biarlah mereka mengikuti rencananya sendiri. Mereka tidak mau aku tuntut. Sudah. Biar mereka mengikuti rencananya sendiri. Yang berakhir dengan kematian. Seringkali bahkan ketika kita sudah mengalami kematian, kita tidak mampu apa-apa. Kita masih tidak sadar bahwa penyebab utamanya adalah karena kita tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak taat, dan bahkan tidak suka kepada Tuhan. Itu. Ayat 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Kalau mereka taat, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Loh, kata seketika musuh-musuh kita akan ditundukkan oleh Tuhan. Seketika Tuhan akan memberi kemenangan. Seketika Tuhan akan memberikan kelepasan. Kata seketika itu sama dengan dalam sekejap aku akan melepaskan engkau. Tidak perlu lama-lama, tidak perlu ditunda-tunda. Karena ketidaktaatan. Seringkali kita mengatakan kok lama ya Tuhan, kok lama, tolong Tuhan percepat. Bukan Tuhan yang tidak mau mempercepat. Sudah jelas di sini, sekiranya engkau menuruti aku dalam sekejap, seketika, aku akan memberi kelepasan, aku akan memberi kemenangan, aku akan menyembuhkan kau, aku akan memulihkan kau, aku akan memberkati kau dalam sekejap. Paulus kembali katakan, seharusnya kalau lihat dari segi umur, engkau sudah menjadi pengajar. Kalau dilihat dari segi waktu, seharusnya
engkau sudah masuk tanah perjanjian. Tetapi engkau masih di padang gurun terus. Kenapa? Karena engkau tidak taat. Berapa banyak kita mempunyai orang-orang Kristen yang tidak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Tidak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau taat kepada Tuhan. Karena mereka tidak suka kepada Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka selalu punya rancangan sendiri. Menurut pengalamanku, menurut pengalaman gereja yang pernah aku masuki. Menurut ini, menurut itu. Tetapi tidak pernah menurut Tuhan yang berbicara kepadaku dengan jelas. Bahkan nakoda kapal dengan keahliannya membuat seluruh isi kapal itu hilang lenyap. Seluruh kekayaan dari orang-orang yang naik kapal itu lenyap. Sampai-sampai hampir juga nyawa mereka hilang lenyap. Kalau kapal itu sampai karam. Tetapi bersyukur ada Paulus. Ada Paulus. Bersyukur. Yang mengatakan, tenang. Tadi malam ada malaikat Tuhan yang berbicara bahwa semuanya akan selamat. Tetapi dari awal Paulus sudah katakan jangan berlayar, tahan dulu. Tetapi nakoda yang mempunyai keahlian, dia punya pengalaman, dia mengatakan tidak apa-apa, aman. Ini orang yang berjalan dengan rencananya sendiri. Kita harus mengasihi Tuhan. Supaya ketika Tuhan berbicara, kita mendengar dan punya keinginan yang kuat untuk melakukan suara yang kita dengar itu. Ya. Rancanganku adalah masa depan yang cerah. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa akan pengharapan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Orang-orang yang membenci Tuhan akhirnya akan tunduk menjilat. Kata menjilat ini berarti tidak tulus. Orang-orang yang benci kepada Tuhan kelihatannya tunduk tetapi tidak tulus. Ada orang-orang yang beribadah hanya supaya diberkati. Kalau Tuhan ingin menguji hati dan berkat tidak turun, maka mereka benci kepada Tuhan. Mereka tidak suka kepada Tuhan. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Jadi di sini dikatakan orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk. Tetapi mereka dikatakan ada kata menjilat kepadanya. Orang yang menjilat berarti tidak tulus. Orang yang menjilat tidak tulus. Dia mau tunduk supaya dia dapat sesuatu. Kita tidak. Kita tunduk karena kita kenal Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tetapi umatku, ini umatnya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Gandum itu sudah mahal. Tetapi inilah Tuhan kita. Gandum yang terbaik. Ngirit boleh, jangan terlalu ngirit ya. Karena Tuhan pun menginginkan, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Gandum itu sudah pasti lebih mahal dari beras. Itu pun masih ditambahi dengan kata yang terbaik. Bahkan orang yang tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan,
Tidak bisa menikmati yang terbaik. Tidak bisa. Ya. Mau makan cumi kolesterol. Mau makan kacang apalagi ya. Kacang yang mente kan. Itu kan lebih baik, lebih enak dari kacang biasa. Asam urat. Tidak bisa terima yang terbaik walaupun punya uang. Tetapi umat Tuhan, lihat. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Kalau Tuhan yang sudah memberi makan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada tubuh kita untuk menikmati makanan itu. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Banyak madu yang dikatakan madu asli, tetapi mereka itu ternak, ya kan? Ternak, madunya asli, iya, tapi ternak. Itu dikatakan tidak sebaik yang alami, bahkan yang madu yang ada di gunung-gunung. Ya. Tidak sebaik itu. Artinya kembali Tuhan mau memberkati kita dengan yang terbaik. Kiranya manusia rohmu sekarang menangkap pesan Tuhan ini, menangkap firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan segera memberikan yang terbaik kepadamu. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bukan hanya sekedar memberi, tetapi sampai engkau kenyang. Kembali kalau sudah kenyang, saya mau katakan ketika Tuhan mau ngasih lagi, Tuhan sudah Tuhan, kasih ke orang lain lah aja Tuhan. Aku sudah cukup. Anda bisa lihat bahwa kalau kita memang benar di hadapan Tuhan, tidak ada orang serakah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan buat kita kenyang. Dan ketika kita sudah kenyang full, Tuhan tetap memberi kita sampai kita katakan Tuhan cukup Tuhan, kasih orang lain aja, kasih orang lain. Artinya kita akan diberkati dan menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita.